warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diasa Fitri, NPM 195103024 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A semester 3. Di sini saya akan menghafal hadis tentang hadis muamalah syariah, hadis riba, hadis jual beli, hadis syirkah musyarakah, dan hadis rohon atau gadai untuk memenuhi tugas UAS hadis ekonomi. Yang pertama yaitu ada hadis muamalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rawah Muslim ani Nu'man bin Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa ahwa Nu'manu bi isba'ihi ila uzunaihi innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famani taqa syubuhati stabra alizinihi wa ildihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fi harami karai yar'a haulal hima yusiku ayar ta'a fihi ala wa inna likulli malik hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa innal fil jasadi mudakhatan ida solahat solaha jasadu kuluhu wa ida fasadat fasadal jasadu kuluhu ula wahihal qalbu. Artinya Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Nu'man ibnu Bashir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Al-Nu'man sambil mengisyaratkan dua telunjuknya ke telinganya, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak banyak diketahui banyak orang. Maka siapa yang takut terhadap perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala hewan mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang tidak boleh memasukinya, maka lambat laun ia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah yang dia haramkan. Ketahuilah dalam diri ini terdapat segumpal daging, yang jika dia baik maka akan baik pula seluruh tubuh, dan jika dia buruk maka akan buruk pula seluruh tubuh. Ketahuilah dia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Makna dari hadis ini adalah jika dalam transaksi muamalah kita terdapat perkara-perkara syubhat, maka kita harus meninggalkan perkara tersebut. Sudah dijelaskan bahwa saat kita meninggalkan perkara itu, kita telah menyelamatkan agama kita dan kehormatan kita. Namun jika kita tetap melanjutkan, maka kita akan masuk ke dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu ada hadis tentang riba, hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala jitanibu sab'amu biqati qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala syirku billahi wa sihru wa qatlu nafsil lati haramallahu illa bil haq wa aklu riba wa aklu malil yatimi wa tawalli yaumazafi wa qadaful musanatil mu'minati ghafilat. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan, dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina. Hadis riwayat Al-Bukhari, bab Ramyul Musonat nomor 6351. Makna dari hadis ini adalah kita harus menjauhi 7 dosa besar yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah satunya riba. Jadi dalam hal ekonomi dan transaksi muamalah, jika kita mengetahui bahwa itu riba, kita harus meninggalkannya. Yang ketiga yaitu ada hadis jual beli, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1937. Hadasana Sulaiman bin Harbi, hadasana Syubah an Qatadata an Salihin Abi Khalil an Abdillahi bin Harithi rafa'ahu ila Hakimi bin Hizami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyani bil hiyar malam yatafarraqa au qala
hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzdzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Artinya, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Qatadah, dari Shalih Abu Al-Khalil, dari Abdullah bin Harits yang dinisbatkan kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan hiyar, pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah, atau sabda beliau, hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi, dan jika menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkan keberkahan jual beli darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Makna dari hadis ini adalah keterbukaan atau kita harus jujur dalam jual beli. Jadi kalau ada cacat barang, ya kita bilang cacat, barang itu cacat, dan jangan disembunyikan. Yang keempat yaitu ada hadis riwayat Abu Daud nomor 2936 tentang syirkah musyarakah. Hadasana Muhammad bin Sulaiman al-Misisi, hadasana Muhammad bin Azib Riqani, an Abi Hayyan At-Taimi, an Abihi, an Abi Hurairata, rafa'ahu qala innallaha yaqulu ana tarisu syarikaini malam yahun ahaduhuma sahibahu fa iza khanahu harajtu min bainihima. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Misisi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Azib Rikon dari Abu Hayyan At-Taimi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dan ia merafakkannya. Ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama tidak ada salah seorang di antaranya yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia berkhianat, maka aku keluar dari keduanya. Makna dari hadis ini adalah pentingnya keterbukaan dan kejujuran saat kita melakukan kerjasama dengan orang lain. Islam mengajarkan keterbukaan dan kejujuran dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Yang kelima yaitu ada hadis riwayat Bukhari nomor 2328 tentang arahan atau gadai. Hadasana Abu Nuaim, hadasana Zakaria, an Amir, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu rahnu yurkabu binafaqatihi wa yusrabu labbanu dari idza kana marhun. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu hewan yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan. Begitu juga susunya boleh diminum bila digadaikan. Makna dari hadis ini adalah kita boleh memanfaatkan barang yang digadaikan kepada kita atau hewan yang digadaikan kepada kita selama kita merawat dan menjaganya dengan benar dan kita tidak merusaknya. Sekian hafalan hadis dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.